Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Roby Lendra. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana sih prosedur di kampus untuk mengganti dosen pembimbing skripsi. Silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan sharing ke teman-teman bagaimana sih prosedur ataupun SOP di kampus untuk mengganti dosen pembimbing skripsi. Nah, kenapa ada konten ini? Tentunya ada banyak pertanyaan dari mahasiswa tentunya di sosial media saya, khususnya di TikTok dan Instagram. Pak, bagaimana sih prosedur untuk mengganti dosen pembimbing skripsi? Apakah boleh atau tidak? Nah, pada saat Anda mengerjakan skripsi, tentunya Anda harus berkolaborasi dengan dosen pembimbing skripsi. Kolaborasi itu ya bisa tentu dengan meminta masukan atau memberikan revisi-revisi apabila skripsi kamu salah. Dan jika kejadian tersebut atau proses skripsi tersebut itu tidak sejalan dengan yang seharusnya, teman-teman boleh kok meminta untuk mengganti dosen pembimbing skripsi tersebut. Misalnya contoh, dosen pembimbingnya sulit dihubungi, dosen pembimbingnya sulit untuk dikomunikasikan, bahkan ada yang sulit dosen pembimbingnya untuk bertemu gitu ya. Bahkan sebulan sekali pun belum tentu. Kebayang kalau belum tentu sebulan sekali, satu semester bisa selesai nggak skripsinya hanya gara-gara dosen pembimbing. Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, kalau misalnya Anda ingin mengganti dosen pembimbing, tentunya ada SOP-nya. Kalau dari saya sih sebenarnya pertanyaan itu bisa-bisa saja. Yang penting nanti kalian diskusikan dengan ketua program studi ataupun ketua jurusan, jelaskan problemnya. Jadi memang harus ada problem, harus ada hal-hal yang memang, oh bener nih, skripsi kamu bisa terhambat apabila dosen pembimbingnya tidak diganti. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian gimana sih SOP ataupun prosedur yang baik saat kamu ingin mengganti dosen pembimbing skripsi? Tentunya di setiap kampus ini memiliki SOP yang berbeda-beda ya. Jadi disesuaikan aja, atau nanti setelah nonton video ini kalian tinggal cari tahu, oh yang di kampus saya SOP-nya seperti apa. Nah, Pak Roby ini mengambil secara umum saja, secara general bagaimana prosedur untuk mengganti dosen pembimbing skripsi. Yang pertama, tentunya kalian harus ngobrol dulu dengan dosen pembimbing akademik ya. Kalau ada di kampusnya dosen pembimbing akademik, kalian bisa cerita tentang permasalahan yang kalian hadapi, baik skripsinya dan mengenai dosen pembimbing skripsi juga. Nah, ketika kamu sudah berdiskusi dengan dosen pembimbing akademik, apabila beliau menyetujui, tentunya kamu diarahkan ke ketua jurusan ataupun ketua program studi yang sebenarnya memiliki tugas untuk memberikan kalian dosen pembimbing skripsi. Walaupun di beberapa kampus ada dosen pembimbing skripsi itu yang kalian pilih sendiri. Nah, ketua program studi ataupun ketua jurusan itu orang yang memang memiliki job desk mengenai kegiatan akademik ya. Jadi kalau dekan itu secara manajerial, tetapi kalau masalah akademik itu kalian bisa ketemu ketua program studi dan juga ketua program studi atau ketua jurusan. Nah, selanjutnya setelah kalian berdiskusi, tentunya nanti ada form-form yang harus kalian isi. Nah, biasanya ada form yang namanya form pergantian dosen pembimbing skripsi, dan biasanya juga itu ada tanda tangan dosen pembimbing yang lama. Jadi kalian harus meminta tanda tangan dosen pembimbing skripsi yang lama dengan membawa form tersebut. Tentunya di form tersebut nanti bakal ditandatangani oleh ketua program studi ataupun ketua program ketua jurusan. Nah, tentunya kalian nggak perlu takut, itu memang SOP-nya, prosedurnya memang dosen pembimbing yang lama harus menandatangani bahwa dia menyetujui untuk pergantian ini. Saya berharap sih semua dosen pembimbing skripsi itu legowo apabila ada mahasiswa yang ingin mengganti Anda sebagai dosen pembimbing dengan alasan yang tepat. Misalnya contoh, ketika bertemu dengan dosen pembimbing, kalian diminta untuk, kenapa alasan kamu mengganti saya sebagai dosen pembimbing? Misalnya, iya Pak, misalnya Bapak
waktunya terbatas sekali, hanya bisa sebulan sekali. Kalau seperti ini, saya nggak bisa mengejar target skripsi saya 1 semester misalnya. Dan Bapak dosen serta Ibu dosen tentunya dilihat track record-nya. Bener nggak sih saya ini sebulan sekali jarang ketemu mahasiswa? Kalau iya, ya udah ganti aja. Gitu. Jadi jangan banyak-banyak ngambil mahasiswa bimbingan. Kasian. Mahasiswa memiliki target. Mungkin orang tuanya udah bersusah payah untuk bayar kuliah. Gara-gara sulit bertemu dengan Bapak Ibu dosen pembimbing, dia akan mundur dan tentunya akan bayar lagi overstudi. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya diterapkan di kampus, yaitu dosen-dosen pembimbing dan mahasiswa-mahasiswa juga legowo. Dan ini juga bukan menjadi sasaran empuk bagi mahasiswa yang kayaknya dosen pembimbingnya killer. Padahal dosen pembimbingnya memang agak tegas, tetapi memang nggak ada alasan untuk mengganti. Tapi karena ngeliat konten ini kalian mau ganti dosen pembimbingnya, itu jangan juga. Karena tentunya kalian harus diminta alasan yang tepat, alasan yang jelas, dan alasan yang tentunya ilmiah, bukan karangan sendiri, kenapa kalian harus mengganti dosen pembimbing skripsi. Nah, nanti ketika SOP semuanya sudah ditandatangani, formnya sudah ditandatangani, mungkin nanti kalian bisa meminta dosen pembimbing atau ketua program studi dan ketua jurusan yang memberikan dosen pembimbing skripsi kamu. Nah, itu saja teman-teman, gambaran umum bagaimana sih cara mengganti dosen pembimbing skripsi secara prosedural di kampus kamu. Tapi tentunya ini akan sedikit berbeda prosedurnya di kampus-kampus yang lain juga ya. Mungkin itu saja teman-teman. Silahkan subscribe YouTube channel ini, share ke teman-temannya. Follow juga Instagram saya di skripsi.mahasiswa dan @robilendra, serta akun TikTok saya di @robilendra. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.